Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya ya. Kita lanjutkan materi kita tentang teknologi pengolahan pakan unggas. Nah, hari ini kelompok 3 yang berpresentasi ya. Ya, kita buka dulu slide-nya ya yang sudah dibagikan oleh kelompok 3. Kelihatan slide-nya? Ya, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi mengenai proses pembuatan pelet. Silakan. Waktu dan tempat. Waalaikumsalam. Oke, lanjut teman-teman. Siapa yang mau presentasikan untuk slide berikutnya? Hmm.
Ya, lanjut. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 3 mengenai processing pellet. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk kloter pertama kita buka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman. Banyak yang bisa didiskusikan, ditanyakan dari proses pelleting ini. Iya. Silakan siapa nih? Intan. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan pertama dari Intan. Ada lagi? Apa? Selanjutnya silakan. Ya, silakan. Oke, jelas pertanyaannya ya. Apa fungsi conditioning pada processing pelleting? Conditioning tadi pemberian uap panas. Oke, jelas pertanyaannya? Ya, saya ulangi. Apa fungsi conditioning atau pemberian uap panas pada proses pembuatan pelet? Udah, jelas? Oke, satu lagi untuk season pertama, silakan. Ayo, teman-teman yang lain. Ya, banyak yang bisa ditanyakan tuh tadi. Ayo, silakan. Halo, biar dijawab sama mereka. Satu pertanyaan lagi. Sembari nunggu season kedua. Ya, siapa ini? Ah, Dedi Ambari, silakan Dedi.
Waalaikumsalam. Bagaimana cara pencampuran rasio bahan baku yang tepat agar pelet memiliki kualitas nutrisi yang seimbang? Oke, jelas pertanyaannya teman-teman, kelompok 3. Oke, silakan dijawab. Yang mana dulu terserah, gantian ya, jangan satu orang aja yang menjawab. Ya, oke, silakan. Ya, terus? Hmm, hmm. Cara pendinginan bertahapnya gimana itu? Ya, tekniknya ada gimana? Tekniknya biar paham juga yang lain. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Tadi kan udah disampaikan sama siapa tadi yang menjawab? Putri ya kalau nggak salah ya. Putri Lestari atau Salwa? Si Salwa. Nah, mengenai penyebab-penyebab dari pelet tersebut tidak bisa mengalami proses kepadatan. Nah, kepadatan ini pun ada efek samping kalau terlalu padat. Bahan tersebut nanti susah dicerna. Maka ada kepadatan yang tepat yaitu kisaran sekitar tekanan 8 kilogram ya. Sebetulnya bukan itu, ada lagi standar yang berbeda. Sebetulnya bukan itu. Itu nanti perlu diklarifikasi dan perlu teman-teman tanyakan ke teman-teman ini. Ada standar kepadatan pelet itu ada. Dia dengan tekanan berapa untuk dia pecah. Saya juga lupa. Makanya tadi banyak yang bisa ditanyakan. Nanti biar teman-teman itu cari. Nah, tidak teranjurkan terlalu padat, tidak dianjurkan juga terlalu rapuh. Kalau terlalu padat dampaknya nanti terhadap nilai kecernaan pakan pada saat dikonsumsi oleh ternak. Gitu. Kalau terlalu rapuh nanti dampaknya juga pelet itu tidak bisa lagi berbentuk pelet. Jadi bukan berbentuk pelet lagi tapi berbentuk crumble atau berbentuk mash gitu. Akibatnya nanti keragaman nutrisi akan menjadi kurang baik gitu ketika dikonsumsi oleh ternak. Nah, salah satu proses conditioning tadi itu memang perlu dilakukan tujuannya selain untuk sterilisasi tadi, itu juga punya tujuan untuk meningkatkan daya rekat pelet dalam proses pencetakan nantinya. Karena di situ ada pemanasan menggunakan uap air. Nah, itu disebut sebagai pengukusan atau conditioning bahasa kerennya lah gitu. Nah, selain daripada itu, pada saat pencampuran bahan,
partikel juga harus halus semuanya untuk membentuk jumlah partikel yang sama besarnya. Nah, itu untuk juga menyeragamkan ketika nanti saat proses mixing atau pencampuran bahan baku. Nah, selanjutnya ada lagi yang perlu tadi kurang disampaikan oleh Salwa, yaitu penambahan bahan perekat. Kalau memang bahan pakan itu kurang untuk bisa merekatkan, maka nanti bisa kita tambahkan seperti bentonit, itu kisarannya biasanya hanya di bawah 5% pemberiannya, paling 2% atau 1 sekian persen untuk membantu meningkatkan daya rekat pelet itu. Jadi bahan perekat dalam proses pembuatan pelet itu memang sengaja ditambahkan. Nanti yang tadi yang disampaikan oleh Salwa belum ada ya untuk penambahan bahan perekat pelet itu, penyebab karena peletnya kurang kompak bentuknya atau gampang pecah. Oke, itu sebagai bahan tambahan dari saya dari apa yang kurang disampaikan oleh si Salwa tadi. Silakan tadi Salwa mungkin mau ditambahkan. Duh, belum tadi kok. Conditioning, cooling bagaimana cooling tadi pendinginan? Yang belum dapat. Oke, jadi pendinginan bertahap intinya itu jangan langsung dia dimasukkan ke dalam suhu ruangan yang dingin. Dari suhu pasca pencetakan pelet tadi, maka dialirkanlah atau dia akan berjalan ke dalam belting, itu pelet itu belting berjalan itu ada ruang khusus sebelum masuk ke ruangan pendingin gitu. Jadi ruangan khusus itu untuk mengadaptasikan pelet tadi supaya tidak shock kalau langsung masuk ke ruangan dingin. Nah, intinya seperti itu ya. Ada ruangan yang suhu ruang tentunya yang akan dilalui oleh pelet melalui belting berjalan sebelum masuk ke cooling. Agar pendinginan itu bertahap, tidak langsung dari suhu 60 ke suhu misalnya 4 derajat gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya silakan dijawab.